Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video, dan video kali ini gue akan bahas tentang programming PHP. Mungkin di luar sana banyak juga yang udah bahas. Oke, langsung aja ya. PHP itu bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Gue nggak bisa nunjukin ilustrasinya, jadi gue akan ngajarin langsung sintaknya. Kalau mau belajar PHP itu harus ada servernya. Kalau gue pakai sistem operasi Windows, gue pakai SAM. Ini udah include apa aja, MySQL, Mozilla, dan Mercury, Tomcat. Kalau yang pakai yang lain, sistem operasi lain, mungkin bisa install langsung Apache-nya atau install Nginx-nya, ya terserah lah. Atau juga yang mau belajar development cuman pakai code editor online, ya silakan. Pertama itu belajar tentang sintak, ya sintak untuk ngebuat file PHP, ya ekstensinya .php. Untuk opening tag-nya kayak gini, simple. Oke. Nah, pertama itu adalah komentar. Kita bahas tentang komentar. Apa itu komen? Komen itu biasa digunakan untuk membuat dokumentasi pada kode. Nah, kode itu biasanya ada dua ya. Gua tahu ada kode yang full documentation, apa namanya ya, lupa gue. Ya pokoknya banyak komentar gitu ya. Dan ada juga kode yang readable. Ya kode yang readable itu membuat variabel nama fungsinya itu mudah dibaca dan mudah diingat. Seperti kita kasih yamin nama gitu ya. Kayak gini. Enggak, kita nggak nulis kayak gini. X itu. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Ini contoh yang bawahnya itu adalah tidak readable atau susah dibaca ya. Yang atas itu readable. Karena jelas ini nama, ya pasti isinya nama. Nggak mungkin dong nama isinya perhitungan ya gitu. Kurang lebih begitulah. Daripada kita lakukan simbolik X adalah Miyuki Nagara kan, ya gue tau lah ini nama, tapi gimana kalau kodenya benar-benar kompleks dan banyak, bakal susah. Jadi itu fungsinya komentar biasanya ditaruh di sini. Ini adalah nama, cuman nggak semua kode kita tulis komentar gini ya, makanya nulis kode itu kadang lama ya gitu, nentuin nama susah. Next, tentang pembuatan variabel. Itu variabel ya. Nah, variabel itu dibagi dua jenisnya, global dan lokal. Global scope dan local scope. Nah, untuk membuat variabel sendiri itu cukup mudah karena diawali dengan dolar. Di PHP itu diawali dengan dolar. Terus tulis aja nama variabelnya apa. Ya, gue paling sering kasih contoh nama aja, soalnya gampang. Nah, gini aja gitu ya, bikin variabel. Kalau mau pakai angka nggak boleh. Kayak gini langsung. Nah, kalau digabungin pakai huruf angka boleh. Ya, kalau pakai underscore terus angka boleh. Pakai karakter depannya nggak boleh gitu ya. Kayak gitulah bikin variabel, ada aturannya. Dan ini dibedain ya, misalnya bikin nama dengan variabel yang depannya huruf gede gini, ini beda gitu ya. Ini dibedain. Bedanya gimana? Maksudnya apa? Ini sama-sama gua tulis variabel nama ya, dibaca dengan nama, cuma pengejaannya beda. Nah, ini gue coba cetak. Yang pertama nama, yang kedua juga nama, cuman hurufnya gede. Ini namanya case sensitive disebutnya. Nah, ini sama-sama gua cetak nama, cuman isinya beda. Ini sebutnya case sensitive. Huruf kecil dan huruf besar dibedain. Ini namanya case sensitive. Oke. Nah, yang soal global scope dan local scope. Jadi misalnya gue punya variabel first name, terus gue punya sebuah function. Nah, begini aja. Nah, ini error gitu ya. First name itu undefined, nggak kenal nih. Dia mau, jadi function cetak ini coba mengakses variabel first name. Dia nggak kenal karena adanya di global, di luar function atau di luar block scope. Dia nggak kenal. Gimana caranya supaya bisa diakses? Itu caranya gini. Pakai keyword global ya. Kalau mau akses keluar global, terus first name gini, ini bisa. Nah, tampil. Atau bisa juga declare variabel di dalam sini. Misalnya gue punya ini last name ya, contoh ya, gue punya variabel lain last name. Nah, kalau ini gue cetak di dalam sini bisa. Kenapa? Karena ini satu scope ya, satu scope sama-sama lokal di dalam function cetak. Cuman kalau gue coba dicetak di luar last name ini, ya gini misalnya, echo last name, ini nggak bisa karena nggak kenal. Gue global mencoba akses ke dalam local scope, artinya mencoba akses variabel di dalam cetak gitu ya, bisa. Cuman kalau gue cetak ini first name, itu bisa kayak gitu, bisa ya. Nah, alternatif lain gue tetap pengen akses ini, gimana caranya, yaitu lewat parameter lagi, lewat kayak gini, nama ya,
terus function di sini, parsing di sini, dan gue akan kirim sebuah first name. Jadi gue kirim first name Miyuki ke dalam function cetak, lalu ditampilin di sini, gitu ya. Nah kayak gini. Nah ini bisa gitu. Ini tentang scope ya. Bisa juga gini. Nah terakhir itu tentang variabel yang menyimpan sebuah function. Biasanya kan bikin function begini ya. Nah gini misalnya cetak. Nah biasanya bikin function tuh kayak gini. Cuman ini bisa ditimbang ke dalam variabel. Caranya gini. Misalnya cetak itu sama dengan function, namanya dihilang ya, nama functionnya dihilangin jadi anonymous function, dan pemanggilannya diganti ini jadi variabel gini, dan jangan lupa titik koma karena ini variabel. Terus set, ini tetap part. Selanjutnya itu ada tipe data. Nah ini gue copy aja ya biar gampang. Nah ini tipe data di PHP. String tuh yang gimana sih? String tuh yang gini, pakai kutip nama, bisa pakai kutip 2 atau pakai kutip 1, sama aja. Integer yang mana? Integer tuh ya number sih sebenarnya, kayak 20, 12, 20, 29 dan yang lain-lain. Ini integer. Kalau floating point tuh gimana sih? Itu yang koma. Misalnya 5,7, 5,6, 5,7, terus 3,5. Ya ini namanya float ya, floating number. Boolean tuh yang gimana? Boolean tuh yang value-nya true atau false, atau juga 1 atau 0. Nah ada juga array itu yang di dalam kurung bracket nih ya, setelah hari, bulan gitu ya, ini namanya array. Kalau objek itu bentuknya yang begini, hari Senin. Ini cara aksesnya ya, cara aksesnya. Objek itu bentuknya begini, pakai bracket. Ya itu seputar tipe data. Terus yang keempat function ya, tentang yang keempat itu function. Function. Jadi function itu apa sih? Function itu ya cuman aksi aja, action. Biasanya kita nulis program itu, gue nulis program itu satu file itu isinya function. Contoh ya misalnya gini ya, gue punya file lagi ya, jangan indeks. Misalnya gue namain dia matematika.php. Nah ini isinya ya function yang ada di matematika. Contohnya function penjumlahan, terus gue punya function lain misalnya pengurangan. Nah ini sebuah function gitu, sebuah aksi gitu. Kalau mobil ibaratnya jadi bisa maju bisa mundur gitu. Kalau action di matematika itu penjumlahan pengalian. Ya kalau di metode ya nanti ada step 1, step 2, step 3. Di algoritma pun juga gitu ya, namanya function. Gitu biasanya bisa kayak gini. Ya, kita bikinnya kayak gini. So, function tuh yang seperti gue bilang tadi, function tuh ada dua. Ada built-in function, ada function yang buat sendiri, custom. Built-in function itu contohnya misalnya gini, gue punya variabel nama, terus gue misalnya gini, echo, ini contoh salah satu function str len. Ini ngitung panjang karakter dari nama 13. Jadi ini ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini ada 13 karakter. Pasti dihitung ya, misalnya ada 2 ya tetap dihitung 14. Ini salah satu built-in function yang udah ada, strlen. Nah contoh function yang custom tuh kayak tadi, gue punya function ya, cetak gitu ya. Nah ini dia. So jadi yang built-in itu artinya ya udah ada dari PHP-nya nyediain, namanya built-in function. Nah function biasa yang kita bikin tuh biasa kayak gini, function nama functionnya, ada juga function expression atau anonymous function ya, disimpan ke dalam variabel dan ini fungsinya gak ada namanya, langsung aja gitu. Ini sama aja bisa, jadi panggilnya sama, misalnya cetak, terus gue bisa panggil jalan, sama aja ya. Ini seputar function, gampang kan? Selanjutnya itu tentang yang lain, constant. Jadi untuk ngebuat constant di PHP artinya sesuatu yang nggak bisa dirubah ya. Constant tuh sesuatu yang nggak bisa dirubah. Kalau variabel tuh bisa, misalnya gini kan, nama Miyuki. Ini kan gue pertama declare Miyuki, terus gue ganti lagi nama sama dengan negara.
Nah, ini kira-kira bakal tampil apa nih? Yuki atau Nagara gitu. Ini bakal tampil Nagara karena di replace gitu ya. Kalau ini gue taruh atas ya Miyuki yang tampil gitu. Kalau kalau nggak pernah gue taruh ya Nagara. Itu nih tentang variabel. Cuman kalau konstan tuh gini. Konstan tuh biasanya bilangnya pakai defend. Defend. Nama konstannya biasa pakai underscore ya nama. Oke gitu ya. Nah terus nampilinnya gimana? Ya udah kita tepak panggil konstannya aja underscore underscore nama pakai kutip kalau nggak salah. Ah iya pakai kutip. Nah udah gini ini defend. Jadi kalau misalnya lu replace gue tulis lagi ya, gue tulis lagi double ya. Ini nggak bisa karena udah di declare sama gue. Tadi kan gue udah declare bahwa yang namanya nama itu isinya satu kayak nggak bisa gue timpa. Beda dengan variabel gitu. Ini bedanya variabel dan konstan. Kita belajar operator. Jadi di PHP itu ada operator ya. Ini operatornya bukan operator OP warnet ya. Jadi ada operator matematika, ada operator assignment, ada operator comparison, ada increment decrement, ada operator string, array, sama conditional. Nah, arithmetic operator itu contohnya yang gimana ya? Itu kayak gini, uh, tambah, tambah, kurang, kali, bagi. Ini operator, matematika. Ya, gini contohnya, misalnya lu punya variabel x sama dengan 2, terus y sama dengan 1, nah 3. Nah ini namanya operator. Ya operator. Mau ditambah, mau dikurang, mau dibagi, mau dikali. Itu namanya operator aritmatik. Kalau operator semen itu yang gimana sih? Nah ini perbandingan biasanya dibandingin. Ada yang namanya uh, addition, ada subtraction, ada multiplication, ada division, ada modulus. Yang gampang dulu ya. Misalnya ini gini, gua nulisnya gini, itu x plus sama dengan y, akan tampil apa? Nah 3. Kenapa 3? Ya kenapa 3? Ini karena ini sama aja gua nulis kayak gitu, x sama dengan x ditambah y. Ini namanya disebut additional. Ya additional dalam operator assignment. Ini sama dengan ini. Kalau perkalian gimana misalnya kalian ini kali, ya oke ini ganti kali. Kalau concatenation tambahin aja dot ya. Sama aja. Itu ini cuma bentuk doang. Ini tentang assignment operator. Ada lagi yang namanya comparison operator. Kalau comparison itu biasanya dipakai kayak gini. Itu sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih sama dengan, not equal, ya pokoknya lebih ke operator logikal ya, pembandingan. Ini contohnya gini, A sama dengan 10, ya ini 10, if pakai kondisional, ini operator kondisional, if A equal 10. Nah kayak gini, ini comparison, so basicnya gampang ya, pembanding doang. Ini basic ya, sintak harus tahu. Dan misalnya yang lain, A itu kurang dari 10 enggak? Nah, atau gue tambahnya gue ganti. Berarti kan 10 kurang dari sama dengan 10. Ya benar, tapi kalau gue ganti yang ke 20, 10 lebih kecil dari 20. Ya benar gitu. Tapi kalau gue ganti lambangnya gini, nggak tampil apa-apa ya, karena ini yang dieksekusi. Jadi harus gini. Nah, ini salah. Itu jadi ini seputar comparison operator. Simpelnya gitu aja. Terus yang selanjutnya ada increment decrement. Increment decrement ya. Itu bentuknya kayak gini. Biasanya kan A itu 1, ini A itu 1 plus 1. Ini namanya increment. Kalau decrement itu bentuknya gini. B sama dengan 1 dikurang 1. Intinya kalau increment itu penambahan dan decrement itu pengurangan. Nah ini bisa ditulis kayak gini. A plus plus atau B plus plus. Nggak tampil apa-apa ya karena kok. Coba gua tampilin ya. Bisa nggak nih? 20. Ya karena banyak gitu lah. Nah biasanya increment tuh dipakai di perlupangan kayak for each. Ya, for atau kayak gini. Looping. Variabel pertama 0 dan 0 bisa kurang dari 10.
terus gue mau cetak angka perurutan, ya udah gini aja, echo variabelnya apa, i, terus udah tampil terus sampai 9. Tuh, ini contoh penggunaan increment dan decrement. Kalau mau decrement ya balik aja gitu, tinggal dibalik aja, misalnya 10 kurang dari 0 gini. Nah, kenapa nggak tampil ya? 10 oh sorry, 10 itu lebih besar dari 0. Sorry, tadi kondisinya salah. Nah, gitu. Tampil kan? Ya sama aja lah. Itu tentang increment dan decrement. Sekarang tentang logical operator. Logical operator itu AND, XOR, ya kayak gini nih. Itu ada AND, OR, NOT ya. Ini yang sering dipakai sih ya. Walaupun ada yang lain kayak OR atau XOR. Cuma yang paling sering dipakai di tiga ini ya, AND, OR ya. AND, OR, NOT. Itu penggunanya di mana? Biasa di sini. Pakai kondisional atau pakai looping, misal while. Iya, gini juga bisa. Ya, pokoknya di dalam sini adalah kondisi. Cuman gue sini gue contohin if aja ya, gampang. Kondisional misalnya langsung aja string. Gue punya sebuah string Miyuki itu equal dengan Miyuki. Ini sama ya. Jangan Miyuki lah. Biar gampang tuh. Studi kasusnya adalah login true dan user sama dengan tip. Jadi ini gue ngecek ya si value login itu true atau false dan usernya itu aktif. Nah gini, ngecek si variabel login dan usernya itu adalah kayak gini. So, jadi gue punya variabel misalnya login dan itu gue isi true, artinya dia benar login. Terus gue punya variabel user dan gue isi dia aktif gitu. Nah jadi kalau value-nya itu sama-sama ini ya, nah contohnya gini aja ya, oke masuk gitu kan, bener nih ya. Tapi kalau tiba-tiba loginnya itu false, ntar ya, salah tulisannya. Nah gini, jadi dipakai double gini ya, jadi dicek atau 3 juga boleh, misalnya 3 gini. Nah ini bakal dicek dia loginnya itu true atau enggak. Ternyata loginnya false, berarti ini false. User aktif bener, true berarti kan. False and true, ini balik ke logika matematika. False and true itu hukumnya apa? Hukumnya false, berarti kalau dia false yang keluar ini. Tapi kalau dia true masuknya yang ini. Example, gue akan masukin lagi dia true. Oke, masuk, bahkan login true and user aktif itu true. True and true hukumnya dalam logika matematika adalah true. Jadi ini yang akan dieksekusi gitu. Ya kalau misal kalau or itu hukumnya true and true or true itu tetap masuk. Tapi kalau true or false itu tetap masuk. Contohnya gini, misal gue salahin ini false ya. Ya, apa yang akan tampil? Oke masuk atau nggak boleh masuk? Ini yang bakal tampil adalah oke masuk. Kenapa? Ya karena ini false kan. User login sama dengan true enggak ya? False ya. False sama dengan true, false. Aktif sama dengan aktif, true. Jadi false all true, ya true hasilnya gitu ya. True, makanya ini yang dieksekusi. Ini seputar logika matematika atau operator logika dan penggunanya. Ini string operator jarang dipakai sih ya, jadi nggak usah. Terus array operator juga jarang dipakai. Biar gue jarang pakai sih ya. Ini aja nih ternary ya. Gue ternary ini ada namanya operator ternary. Ternary itu bentuknya kayak gini, tanda tanya. Biasanya kan bikin kondisional itu pakai if ya begini. Cuman kalau pakai ternary itu bisa gini. Langsung kalau variabel, gue punya variabel deh. Pakai variabel dulu deh biar gampang ya. Nama Miki. Nah, ini dicek ya. Nah, kalau dia sama, sorry. Titik komanya lupa. Nah, ini kalau dia sama, oke masuk. Tapi dengan ternary itu gue bisa nulisnya begini. Nama itu sama dengan Miyuki tanda tanya ya, gini titik 2 sorry. Nah gini, nah satu tanda tanya ini nilainya true, yang sebelah sini nilainya false. Jadi gue bisa aja ini echo ya, bisa nggak ya coba echo oke. Oh ini nggak bisa ya, kalau gue masukin echo nggak bisa. Gue bisa bikin variabel baru, misalnya ini adalah pesan gini, pesan
itu sama dengan string kosong. Terus ini gue ganti dengan, nah gini ya, terus gue tampilin pesannya. Pertama gue bikin variabel kosong, terus gue punya pengecekan namanya Miyuki bukan. Kalau iya, maka eksekusi yang ini, pesan yang ini, isi yang ini. Kalau bukan, pesan yang ini, isinya yang ini. Terus tampilin gitu. Jadi lebih pendek. Biasanya dipakai untuk dua kondisi. Ya, jadi itu seputar uh, operator. Lanjut yang oke ya, yang ketujuh itu tentang conditional if else. Ini sering banget tadi udah gue jelasin. Ini untuk kondisional, misalnya sama dengan Yuki. Nah, kayak gini ini lo buat logika sih ya. Kalau dia bernilai benar, sini. Kalau dia bernilai salah, sini. Nah, ini tentang if else. Tapi kalau punya cabang lain, ya tambahin aja. As if. Masukin. Kalau namanya apa? Nah, gini. Nama gue Nagara. Nagara, oh silakan masuk. Nama gue Miyuki. Oh, silakan masuk. Nama gue Albert. Oh, nggak boleh masuk. Ya, jadi gini logikanya ya buat if else if. Simple aja sih, conditional. Bebas aja bisa lu ekspresiin misalnya ini angka, pengecekan. Nah, ini kode yang akan dieksekusi di dalamnya. Gitu. Bisa function, bisa ya macam-macam lah. Tapi ini basicnya. Terus soal switch ya. Uh, Selanjutnya itu switch. Udah itu switch. Nah, ini basic switch. Switch itu ya mirip-mirip sama ini yang di atas. Gua akan buat sama ya biar kita tahu bedanya. Nah, ini value-nya apa? Di sini misalnya Nagara. Ini gua duplikat yang ini salah satu, yang ini Miyuki ya. Miyuki, yang ini Nagara, yang ini nggak ada. Nah, ini defaultnya. Ini gua echo aja gini. Nah, kayak gini. Refresh. Oh, lupa. Sorry. Ini nah sebelum diisi. Nah, namanya Albert. Cek di switch. Albert ada nggak di case nih di beberapa kondisi? Oh, nggak ada. Berarti tampil yang default, nggak boleh masuk. Tapi kalau nama dia termasuk yang ada di dalam kondisi ini, Miyuki atau Nagara, itu bakal mencetak kode blok program yang di dalam sini. Ya, silakan masuk. Nah, ini harus ada tulis breaknya ya. Kalau nggak ada tulis breaknya, apa yang terjadi? Coba delete. Nah, ini bakal tampil semuanya gitu ya. Makanya perlu break. Break itu artinya mematikan kode program atau istirahat gitu. Istirahat. Ya, break lah, nggak dieksekusi di kode berikutnya karena udah tampil, udah ditampilin. Itu tentang switch statement ya, sama if else. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Selanjutnya looping. 9 looping. Oke, ini looping ya. Looping di PHP atau pengulangan. Itu ada for, ada while, ada do while, ada for each. Nah, ini contohnya pakai yang for aja yang gampang. Ya nyetak angka dari 0 sampai 9. Kalau mau dari 1 ya ini ganti aja 1. Gitu ya. Ini basic ya. Perulangan. Jadi dia bakal mencetak kondisi di sini ya. Jika variabel itu variabel i adalah 1 dan i kurang dari 10 gitu ya. 1 kurang dari 10 maka i plus plus increment ya. Ini bisa juga gue tulis kayak gini. Manualnya kan kayak increment tuh kayak gini. Plus 1. Ini sama aja. Oh, sama. Ini tentang for. Kalau while, gue kena looping forever gue. Nah, ini untuk looping while bentuknya kayak gini. Dia punya kondisi. Jadi kondisinya A itu 0. Ulangi A kurang dari 10. Nah, kayak gini. Jadi incrementnya itu di dalam. Nah, untuk do while. Kalau do while itu bentuknya gini. Do while. Jadi kode itu akan dieksekusi pertama kali. Ya, misalnya gini. Copy aja yang tadi sama. Terus incrementnya itu ada di bawah ya. Apa di dalam sini. Nah, ya gini. Refresh. Nah, ini sama aja. Nah, kalau kode itu salah misalnya ini 12.
Nah, ini akan dieksekusi pertama kali. Jadi eksekusi dulu baru looping. Ini tentang do while. Kalau for each ya, pakai for each itu bisa dipakai buat array. 1 2 3 4 5 6 5 aja dah. Terus gue punya for each arr i gini, terus gue echo aja. Yang gue echo itu key-nya. Nah ini ya, tampil sama aja, beda penggunanya doang, biasanya dipakai buat nampilin array. Oke, terakhir itu ada break dan continue. Ini gue aja ya, biar cepet. Jadi dia bakal eksekusi kode ini jika dia kodenya sama dengan 4 break. Nah, break tuh berhenti, jadi ke atas gitu ya. Kalau enggak ya ke bawah. Nah, gue ganti ya 10. Nah, dia terus. Tapi kalau dia 4 ya udah stop 4. Kalau dia udah 4 udah break. Jangan di looping lagi. Nih, isinya break. Kalau dia continue, misalnya di continue, apa yang terjadi? Dia akan terus gitu ya. Misalnya gue ganti nih 10, ya terus gitu. Itu tentang break dan continue. Nah, ini terakhir tentang PHP Here Doc. Ya, biasanya kan nyetak tuh kayak gini kan. Oke, nah ini biasa nyetak single string ya, di simple string. Tapi lu juga bisa nulis dengan kayak gini, contoh lain. Nah, lu bisa nulis kayak gini di bawah. Ya, misalnya ini mau diganti misalnya HTML. Ya, ini mau ganti misalnya oke. Ini bisa juga. Namanya PHP Here Doc. Nah, itu untuk basic cuman dikit ya. Ada 9. Ya, thank you for watching this next video.